Resiko gagal bayar dan telat bayar di aplikasi pinjol Dana Bijak. Ya, apa yang akan terjadi sih kalau kita gagal bayar dan telat bayar di aplikasi Dana Bijak selama 12 bulan? Atau 365 hari atau 1 tahun. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat-sehat selalu buat teman-teman semua. Ya, semoga teman-teman semua dikuatkan, diberikan selalu semangat yang tinggi, diberikan selalu rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan Dana Bijak ini terus tuh saja merupakan sebuah aplikasi pinjol yang legal ya teman-teman. Dimana kalau kita berurusan dengan pinjol legal nggak perlu takut, nggak perlu cemas, ya intinya nggak akan ada resiko apapun. Ya, maksud saya itu resiko yang memberatkan kalian. Resikonya sebenarnya ada, semua pinjol legal resikonya ada. Slik OJK, denda, bunga, dan seterusnya. Utang akan semakin membeludak, semakin membesar, dan semakin membesar. Tapi, teman-teman juga harus tahu bahwa hal-hal seperti ini tidak memberatkan kalian. Mau digagal bayarin juga nggak apa-apa. Mau kalian nggak bayar dulu, nggak masalah. Karena memang resikonya sudah teratur dan tercatat. Tapi alangkah baiknya kalau kita beritikat baik untuk membayarnya walau dalam waktu yang cukup lama. Yaitu dengan menabung sedikit demi sedikit untuk bisa melunasi utang-utang tersebut. Nah, kalau udah 12 bulan, saya rasa hampir semua aplikasi pinjaman online, kalau memang mungkin nominalnya nggak terlalu besar, udah pasti sih utangnya akan mentok dan akan berhenti ya. Tidak akan terus bertambah, karena bunga itu akan maksimal dan juga ditambah denda setelah 100% dari hutang pokoknya. Selebihnya, itu udah dilarang sama OJK. Jadi udah pasti utang kalian akan jadi 2 kali lipat. Masalah penagihan udah pasti akan gencar, udah pasti akan dihubungi di telepon, dan untuk soal sebar data dan lain sebagainya, harusnya itu tidak terjadi. Kalaupun sampai terjadi, artinya itu adalah ulah oknum yang mana teman-teman bisa melaporkannya kepada OJK ataupun ke pinjol yang bersangkutan. Karena terkadang, ya oknum seperti ini tuh mereka bergerak sendiri tanpa instruksi pinjolnya, dan ya mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran berat yang mana ya pinjol harus menindaknya. Ya, itu penting sekali karena kalau kita diam aja, mereka akan semakin merajalela, mereka akan semakin seenaknya, dan mereka tidak ada unsur jera yang akan mereka terima. Ya, jadi tenang aja, masalah Dana Bijak ini insya Allah di sisi lapangannya belum begitu ada, atau bisa dibilang tidak ada, karena ada yang bilang ada, tapi itu pun 1-2 orang paling ya, yang banyak yang malah bilang belum ada, cuman mengeluhkan ya penagihan lewat telepon dan lain sebagainya. Ada yang bilang ke kantor dan lain sebagainya. Ya itu ulah oknum ya. Kalau sampai telepon-telepon ke kantor itu ulah oknum, dan bukan harusnya DC-nya nggak seperti itu, karena memang tidak diizinkan oleh OJK. Tapi kalau sampai itu terjadi, teman-teman harus bertindak, ancam balik mereka, jangan takut. Tapi di sini tugas kita adalah ya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa melunasi utang-utang kita walaupun butuh waktu yang sangat lama. Jadi apakah galbe aman? Insya Allah aman. Nanti bayarnya. Yang penting kita pelan-pelan nabung aja. Ya, doanya agar kalian selalu mendapatkan rezeki yang melimpah sehingga mempunyai banyak rezeki yang bisa membayar utang-utang kalian suatu saat nanti. Jangan hanya doa utang biar lunas aja ya, tapi rezeki dilimpahkan agar setelah lunas teman-teman masih punya banyak rezeki yang gak akan kedepannya teman-teman bakal ngutang lagi. Amin amin ya rabbal alamin.